wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pejabat pemerintah, terkhusus Bapak Babinsa dan Babin Kantipmas, Bapak Kepala Lingkungan, terkhusus juga wabil khusus kepada seluruh tamu undangan dan seluruh panitia pelaksana peringatan Tabligh Akbar pada malam hari ini. Kesemuanya semoga mendapatkan rahmat, dan kepada seluruh hadirin wal hadirat memagi-magi acara kita pada malam hari ini menjadi asbab dua hal yang sangat kita butuhkan. Yang pertama adalah rahmat Allah, yang kedua adalah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua landasan ibadah ujungnya lari ke situ. Makanya ulama kita dari dulu selalu mengucapkan kalimat ketika ingin melaksanakan sholat, ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Ada yang kadang menambah ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi wa atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kenapa? Karena bagaimanapun besar dosa yang kita lakukan, tapi ketika Allah memandang kita dengan rahmatnya, pasti kita selamat. Tapi bagaimanapun kecil kesalahan yang kita lakukan, ketika Allah memandang kita dengan keadilannya, pasti kita diadili. Jadi namo magarajan na atas salata dosata narik ko pamasina po Allah Ta'ala nalingi, maka pasti kita selamat. Tapi namo maga bicu na dosa narik ko keadilan na po Allah Ta'ala na pakir rekingi, pasti nasesakit. Pasti dapat siksaan. Makanya kenapa ada wanita WTS yang memberi minum kepada anjing yang kehausan dijamin masuk surga, itu karena rahmat.
Dan kenapa ada orang yang hanya mengambil di pelapa kurma kemudian dia selipkan di giginya dan itu tertunda masuk surga 500 tahun lamanya, itu karena keadilan Allah. Makanya sininna pakkasiwengi itu kita tidak boleh bangga. Dalam hakikat tasawuf itu selalu dibicarakan bahwa tidak mungkin seorang yang sholat itu kecuali Allah memberikan iman di dalam kalbunya. Dan iman itu Allah yang mengendalikan. Ketika Allah mencabut, tidak mungkin kita sholat. Maka yang datang sholat jangan berbangga, jangan sombong, tapi syukurlah. Karena iman itu masih ada. Makanya tidak ada yang bisa disombongkan, Pak. Loki masam pajang, jangan sombong. Karena seandainya Allah cabut keimanan, tidak mungkin ijamah. Orang yang sedekah, tidak mungkin dia bersedekah kecuali Allah memberikan keimanan. Maka yang selalu kita minta adalah ya musabbital qulubi wal absar, sabbit qulubi ala dinika wala ta'atika. Doa ini ada dua. Ada ya muqallibal qulub. Ini mungkin yang sering kita dengarkan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wala ta'atik. Yang kedua, ya musabbital qulubi wal absar, sabbit qalbi ala dinika wala ta'atik. Baca dua-dua ini. Jadi ya muqallibal qulub, kalau ya musabbital qulubi wal absar itu mata batin. Karena mata batin ini dengan mata lahiriah itu beda. Jadi kalau mata batin ini yang dikuatkan oleh Allah, itu bisa mengetahui sesuatu yang jauh. Jadi doa ini dulu saya hanya hafal satu. Tapi ketika ngaji ke Buruta baru diberitahu ternyata ada dua doanya. Ya. Mudah-mudahan jamaah hafal. Ya. Ya muqallibal qulub kan sudah dihafal. Ini yang masyhur. Yang kedua ya musabbital qulubi wal absar, sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika. Kalau tidak hafal itu pakai doa yang ketiga. Apa doa yang ketiga? Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Hafal itu, Pak. Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubi. Epung Adam pengat lebih matanri, lebih malongi, lebih besar daripada dosaku. Wa rahmatuka arja indi min amali. Pammaseta mi pumalada uharapkan rilalan nasinin na pakasiwekku. Sudah hafal, Bu? Pilih aja itu. Itu doanya wali, Pak. Itu doa para wali-wali Allah itu. Jadi bagaimanapun besarnya dosa yang kita lakukan, karena Allah mengatakan inna rahmati taglibu ghadabi. Sitongat-tongan na pamaseku yase inanya caiku. Murka Allah itu lebih besar rahmatnya. Makanya dia mengatakan inna rahmati taglibu ghadabi. Hanya baca doa itu. Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Itu dibaca 4 kali setiap kalau mau tidur atau sesudah sholat isya. Baca itu. Jadi kan dosa kita itu kan dari sejak bangun sampai mau tidur. Nanti kalau tidur tidak ada dosanya. Makanya an-naumu tarkul haram. Satu-satunya perbuatan itu yang tidak ada dosanya itu cuma tidur, Pak. Karena orang sholat itu bisa berdosa ketika dia jengkel sama imam. Makiri-kiri ngoku imam yang malampil ada bacaan cerroko. Bisa berdosa itu, Pak. Iya, makanya sesudah salam kupura kima beres salat atau masam pajak kan kita istighfar 3 kali kan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang menyempurnakan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahkan ada yang mendoakan orang lain. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyahina wali masyahina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat wa atubu ilaih.
Tapalamu ya roto. Ini. Ya. Ada yang memakai untuk semua, tapi paling tidak istighfar sesudah sholat itu menghapuskan 3 dosa dalam sholat. Nah, sebayar koto mas sempajang tidak mungkin ingatan sempurna betul. Pasti ada kekurangan. Itulah istighfar kita. Karena kita menghadap kepada Allah, tapi kadang kita lalai. Makanya disebut aqimis sholata li zikri, bukan aqimis sholata li askurah. Kan si salah. Ya kok aqimis sholata li zikri berarti berulang-ulang mengingat. Kalau aqimis sholata li azkurah berarti terus mengingat, tidak terputus. Makanya tidak ada orang sholat itu tidak lepas. Pasti ada waktunya lepas dalam mengingat. Tapi usahakan jangan kosong sama sekali. Utamanya di takbiratul ihram ketika setiap gerakan. Iya, mesti. Itu nomornya gitu, sempajang. Hanya ada 2 metode yang diajarkan Rasulullah. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Atau kau tidak bisa fa illam takun tarahu, kata Nabi, fa innahu yaraka. Itu aja dipakai. Dalam menyembah itu ada 2, Pak Bu. Anta abudallah ka'annaka tarahu, sembah Tuhanmu seakan-akan engkau melihat. Tapi kalau tidak mampu tidak usah dipaksakan, karena Nabi mengatakan fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa itu, kau saja yang yakin bahwa Allah melihat aku. Makanya ada orang sholat itu dia yang naik, dia yang datang, itu yang susah. Karena kita yang mendatangi. Tapi kalau kita yang didatangi itu enak. Maksudnya bagaimana kita yang datang? Dia naik ke aras. Allahu Akbar. Oh, itu agak susah itu. Kan ada yang pakai itu kan? Tanya biasa orang-orang yang tarekat itu biasa pakai itu. Sampai takbirnya mengancang-ambil ancang-ancang itu. Allah. Itu karena baru jalan naik. Dan itu punya dalil, Pak. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Makanya mi'raj itu adalah tangga untuk naik. Makanya engkau melihat dirimu itu naik berhadapan dengan Allah. Naik ke situ. Itulah yang disebut dengan mi'rajul mu'minin. Tapi Nabi itulah dipakai. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Yakin seakan kau melihatnya. Tapi Nabi katakan fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa fa innahu yaraka. Yakin saja bahwa Allah melihat saya. Seperti ada CCTV, ada kamera, Allah melihat saya. Makanya ada orang Allah melihat saya takbir, Allah mendengarkan saya membaca bacaan sholat, Allah melihat saya ruku. Itu yang paling mudah. Dalilnya ada. Apa dalilnya? Ada 2. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Yang kedua, wallahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Kan itu aja. Jadi sebenarnya agama itu Pak tidak susah. Yang susah itu kalau tidak mau dikerjakan. Ada juga yang parah, kata merejing. Dia mau mengetahui modelnya Allah. Wah, itu yang fatal. Urusan kita tidak sampai ke situ. Kita hanya disuruh menyembah, bukan melihat. Atau membayangkan, itu tidak boleh. Nah, itu kan. Ini yang penting dulu saya nukan. Kemudian, dalam kehidupan ini Bapak Ibu sekalian, 5 hal itu selalu saya ingatkan. Hampir setiap ceramah itu pasti ada yang saya masukkan. 5 hal itu yang pertama, kunci kalau dari semua, sholat. Jangan tinggalkan ini. Iyaku ya role yang kita salai. Saya tidak terlalu permasalahkan. Tapi kalau sholat yang ditinggalkan itu jadi masalah. Mega tahu mega alasannya Pak Bu. Nasa aja lo mas sampai ustaz nama repaki lo galungi. Habis begitu. Mak bejasi ki mak repah. Atau lo darah ya. Saya biasa tanya. Ya kalau ki galungnya kata sapa. Maka lo mas sapa dale. Ya kalau ki darah kata sapa. Maka lo ki mas sapa dale. Iya ko dalle tasapa napatalupay malengi dalle pasti salah-salah. Kan begitu. Mestinya dibalik Pak. Kita sibuk bersama yang mengatur rezeki sehingga lupa cari rezeki. Jangan karena sibuk cari rezeki tapi lupa yang kasih rezeki. Kan begitu.
Jadi ajak lalu nasabak sibuk ki masa padale talu paiwi ke kemalingi dale. Makanya kau nggak tahu dia nasam pajak gara-gara nasa kalian sibuk masa padale tahu sigilingan ngotaknya itu. Kupu dami meni. Iya, karena dia balik kan? Itu dia balik, Pak. Mestinya kau dekat dengan yang mengatur rezeki supaya rezekimu dimudahkan. Majami kau dia tu masa padale karena mesti memang dicari, tapi jangan dikejar. Agak bedana. Tatanay bani agak bedana palalu manu si bapa sapa manu. Ya ko palalu manu ka kalari-lari, ya ko pasapa manu ka dia nalari. Ya ko palalu manu pa namo pala basinola to lupa. Sope wajuju nemo di prasolang. Sa pisandala na dia na rewa malay. Itu palalu manu ya tuh. Ya ko pasapa manu ko deka nalolongan dia na masusah dan rezeki juga begitu. Karena rezeki sudah ditetapkan sebelum kita lahir dan ada malaikat yang disuruh atur. Tidak mungkin salah. Dia tidak mungkin salah mengatur itu malaikat. Malaikat tahu di mana kita tinggal dan rumah kita di mana. Dia pasti tahu dan dia tahu yang mana rezeki kita dan yang mana yang bukan. Masa yakin okomopi SD ni podangi sebelum lahir ditentukan ajal, ditentukan jodoh, ditentukan tak kematian, ditentukan baik dan buruk, ditentukan rezeki kan sudah ditentukan. Ya kau pura napa tentu Allah Ta'ala napang ka malaikat isuruh bagai aja na tak pusing. Kan begitu, cuma harus dicari. Maryam ketika mau melahirkan Nabi Isa, setelah dia melahirkan Isa, dia sandar di pohon kurma. Kemudian Allah memerintahkan untuk menggoyang batang kurma itu. Nala kata sedingah keletak. Makun resilalona mimana. Karoma maka kat do pada batak kalukwe. Napai suruh rongkoy. Tanya to palimana napake lakat nami. Magi wasangnya rode na buat bawa ni puang Allah Ta'ala. Rubuan na karomay nanri atau silalona pura mimana kan. Kenapa? Itu pesan bahwa Allah tidak ingin memberi rezeki kecuali ada usaha. Tapi bukan karena kuatnya. Makanya Maryam nak gesokan ngilaka na ya mak duno ni buah ke rumah. Kan begitu. Jadi aja dan galak ta masa padale tania. Ya kini galak na te makareso na sogi pade na coyolo sogi buruk ku pelabuhangi. Sebab mandari tak dua karu res warra na lahiang. Nesam. Ya ko makaraki pak dong apa sogi te de na ustaz ma motor maka pelalu tumanan ustaz selo macaramah. Ya kan? Nah semua doa kan diketahui. Tatan ini gari ustaz aga doa na supaya wad dingin sogi ustaz. Pasti na podangi. Padahal alina dia sogi. Saya sering kalau ke Kalimantan Pak. Kadang datang itu pengusaha Pak Ustaz. Minta tolong. Apa doa yang bisa dibaca supaya rezeki bisa naik. Yang bertanya itu 5 niotona. Iya laitan na iya mamotor homi. Maka dah kene ini te malaikat ini cawai ko maka dana ye je sogi ko je tu le tu mon rimil lompat dong. Kan begitu. Ini penting. Makanya bukan doa. Tapi makanya Allah mengatakan dia tidak mengatakan saya memberi rezeki kepada siapa yang berdoa. Dia juga tidak mengatakan saya memberi rezeki kepada siapa yang bekerja, tidak. Hanya Allah mengatakan saya memberi rezeki kepada siapa yang aku kehendaki. Makanya lo ki magalung. Nanti dari pertanian itu kita bisa dapat rezeki. Mestinya berusaha. Tapi tania jago ta magalu na to dupa ase. Ya ko jago na te magalu na dupa ase pak dia na gatau pak galu dia na dupa ase. Tapi kadang kan tidak berhasil. Makanya dari situ kita disuruh bayar zakat. Magalamu ka jema pasusat ka pagalung ako. Hah? Magalamu? Magalamu sis. Bapak Ibu sekalian, saya minta apa Bu? Saya ini petani. Saya ini petani Pak. Hanya baru 2 tahun terakhir ini saya mulai istirahat bertani. Mulai dari SD saya selalu bertani. Kerja sendiri sawah sampai selesai kuliah. Sampai keliling ceramah masih kembali terus bertani. Kenapa? Karena saya buktikan. Maka daya ko makamajasak ka itay ko magalungi. Pasti selama. Iya. Jadi ya ko makanja isak ka na pa po insyaAllah.
Na dena solangi aga-aga nareko mapacing. Semua itu Pak. Ya mana? Namo bola tak. Ko makanja isaka na waramparang ini pakai maki buah bola. Dena mungkin nanrepi. Tidak mungkin terbakar. Pasae makote kong kapasanan repi. Makunrumi te kutu makamajasaka. Kenapa saya katakan? Karena zakat itu kan untuk membersihkan harta. Kan jelas. Iya rosaka mapacing agagay ko ilagay. Berarti ya kong kagaga ko ilagay mapacing ya romonroy berarti carepa kan? Jadi sesungguhnya zakat itu kotoran. Kotoran itu Bang. Nah ya kong kagaga macarepa pasti magampan nanrepi kan? Ya gede. Ya nang kadara maropo magampan nanrepi. Tapi ako mapacingin na mo natuno tayo siya to ng repi. Kamakiro. Namo warampara ko marupo itatato ng repi. Semua. Rumah yang bersih tidak mungkin. Aja tak ada dia juga rupo na boleh tapi ng repi. Yang kotor itu hakikatnya. Makanya zakat itu adalah membersihkan harta. Jadi akong kagaga. Tita kare Nabi Ibrahim denanri agagay na rekong kay palinakan kecuali dia sedekahkan. Ya kong kaananre palinakan yung kubenen istrinya menghidangkan makanan. Dia tidak makan. Dia keluar jalan cari orang miskin. Baru dia temani makan. Dan anehnya Nabi Ibrahim. Manre pian tahu nasibangnya manre napa manre. Dari situlah dasarnya orang tua dulu mengatakan. Kalau menjual angka istilahnya mula balu. Biasa kimang kalinga mula balu. Ia kong kapangali pertama. Langsung ngero die asele penjualan pertama. Langsung disedekahkan. Ya naruyasam mula balu. Yo pwede irak ko otay na payasilikang. Kaya jadi masalah. Dari mana dia mengambil kaidah? Dari Nabi Ibrahim. Maka dia kong kaagaganna. Rezeki pertama dia sedekahkan dulu baru dia makan. Itu dasarnya dia itu. Sehingga apa yang terjadi? Patapuluh sona patapuluhan nina Nabi Ibrahim dibakar. Itu api tidak membakar. Nah sebab maki dia kagak cari panah. Rumahnya pun kalau dibakar tidak mungkin terbakar. Kenapa? Karena tidak ada kotorannya. Makanya semua zakat intinya adalah membersihkan. Jadi ya kong kaga kata pacingim ya kota pasu isaka nan rewe na patanre deta palasang. Ya to anang kata cede-cede na karena asam urat kolesterol takanang deh na pasu isaka na itu. Karena memang kotoran. Dito kaga na karena asam urat oke. Okay. Kamu harus itu kenapa? Kenapa Rasulullah menganjurkan kita? Magina suruh kita nabita keluarkan zakat. Supaya apa? Kamu sampai pacing. Nah ya kok agak macarepa yan, pasti penyakit. Kan itu ji kuncinya Pak. Makanya kebersihan itu kan an-nadhafah, paci carepa, at-tuhuru, paci hakiki, at-tazkiyah, paci ngati, az-zakah, kebersihan harta. Itu kan ada 4. Kalau an-nadhafatu minal iman. Kalau at-tuhuru, satrul iman. At-tazkiyah, itu jiwa. Hati. Lah satu ya. Ya nanya ti malasa namo sehat badangnya tetap menjala. Masalah. Iya, masalah. Kaya sa malasati, dia napita. Yan ang kataw kung maliyo to balibola na masusa pa pinadina. Lasati ya tu. Maliyo to balibola na si na cicil na tu. Mako na cicil na tanati ke Surabaya. Ini yang bahaya, penyakit hati. Dan ini yang banyak. Iya. Kamu gampang yukuru. Dan penyakit hati ini kan makaraji Pak. Karena dia tidak nampak. Iya kalau sawatakale, penyakit tubuh bisa diobati dengan medis. Diobati ya, bukan disembuhkan. Tak bedakan ya, ada 2 kalimat. Diobati dan disembuhkan. Tugas manusia hanya berobat. Tugas Allah adalah menyembuhkan. Makanya dia itu kagak dokter buka parate nauki makada menyembuhkan penyakit kanker tidak ada.
Menyembuhkan kolesterol tidak ada. Yang dia tulis mengobati penyakit kanker. Ya kalau ki makbura nadeta saw aja tamacay apa na buray memang. Maka putih kalau makbura nasa nalabami di doktor nasa capudi ko mga doktor de nasa ulasaku. Na makala memang doktor mengobati dia nakala menyembuhkan.